Oh ya, sebagai lagi di channel Jago Jago Sago Reza, kali ini gue akan membahas tentang contoh soal untuk kasus leasing di mana expected value di akhir masa sewa itu lebih besar daripada dengan guaranteed, lebih besar dari guaranteed residual value. Oke, kita lihat di sini. Asumsikan pada 1 Januari 2019 PT IFA menyewa traktor ke PT Cita. Klausul perjanjian adalah sebagai berikut. Sifat perjanjiannya adalah non-cancelable selama 5 tahun. Ya, pembayaran sewa dilakukan pada awal tiap tahun. Dia annuity due ya, berarti karena dia di awal tahun. Kemudian nilai wajarnya adalah 100.000 euro dan usia ekonomis 5 tahun, dan nilai residu yang digaransi itu adalah 5.000. Nah, PT IFA menentukan bahwa expected value aset pada akhir masa sewa adalah 6.000, artinya tidak ada yang perlu dibayar. Kenapa tidak perlu dibayar? Karena gini, ketika guaranteed residual value-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan expected value, artinya ada something yang harus dibayar oleh si PT IFA di akhir masa sewa, karena dia harus mengganti rugi gitu. Jadi contoh gini, misalnya ada laptop nih, ini gampang aja, ada laptop ya, disewain. Nah, di akhir masa sewa itu laptop ini itu harus lengkap kondisinya. Artinya keyboardnya harus ada semua. Harus ada tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, escape, Q, W, E, Alt, Y, dan seterusnya. Itu harus ada semua. Nah, tapi ternyata di akhir masa sewa ternyata keyboardnya ada yang hilang. Tombol escape sama tombol 1, 2-nya hilang misalnya. Nah, sehingga kan tentu di sini PT IFA harus ganti, si lesi itu harus ganti dong. Harus ganti. Nah, itu sejenis itu. Jadi ketika expected value-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan guaranteed residual value, maka itu ada sesuatu yang harus dibayar di akhir masa sewa. Yang diestimasikan harus dibayar di akhir masa sewa. Nah, tapi kalau dalam hal ini tidak ada yang harus dibayar karena expected value-nya lebih tinggi daripada guaranteed residual value. Kemudian tidak ada opsi perpanjangan masa sewa. Dan pada akhir masa sewa, traktor kembali ke PT Cita. Tingkat bunga incremental adalah 5%. Depresiasi metode garis lurus. PT Cita menentukan tingkat sewa tahunan yang menghasilkan tingkat pengambilan 4%. Nah, ini ya, implicit interest rate-nya ada. Jadi yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang 4%, karena ini yang ditentukan oleh si lessor. Dan hal ini dimengerti oleh PT IFA. Artinya PT IFA tahu bunga 4% tersebut. Oke, nah, dalam hal ini guys, sebenarnya untuk ini ya, ini cara perhitungannya ya, ini sebenarnya lessor yang berhak untuk menghitung ini. Kalau lesi harusnya tidak menghitung ini, karena lesi itu nanti dia udah tahu ini, angka ini dia udah tahu nih 2711,13. Nah, nanti baru 2711,13 gitu kan, dikali future value annuity gitu kan, 5 tahun 4%. Nah, gitu sih ya, future value annuity 5 tahun dan 4% ditambah dengan 4 kok present value sih, sorry, ini present value annuity 5 tahun 4% ditambah dengan 4109,64 dikali dengan percent value single amount 5 tahun 4%. Nah, gini ya. Nah, dapatlah hasilnya adalah pasti berarti sorry, yang ini enggak ada. Sorry, yang ini enggak ada. Kenapa? Karena ini residual value-nya tadi ya, yang guaranteed tapi ternyata expected value-nya lebih tinggi daripada guaranteed residual value. Ini aja nih. 27,13 dikali dengan percent value annuity 5 tahun dan 4%. Hasilnya adalah 95,890,36. Nah, harusnya seperti ini aja. Ya, jadi kita udah diketahui 27,13 dikali percent value annuity 5 tahun 4%, dan dapatnya adalah 95,890,36. Nah, baru setelah kita dapat ini, kita bikinlah schedule amortisasinya. Ya. Berarti di sini ada 95,890,36 ya, itu di awal tahun. Kemudian
Eh, Kemudian di 1 Januari juga itu ada pembayaran pertama. Nah ingat ya tadi, karena pembayarannya ada di awal tahun, berarti dia menggunakan annuity due, tapi ketika dia di awal tahun tentu belum ada bunga yang terutang. Ya karena dia memang belum setahun kan, belum. Karena bunga itu kan terutangnya secara accrual basis dan dia setahun deh. Setahun dulu baru ada bunga di situ. Nah, sehingga di sini reduction of lease liability-nya adalah 2071,13. Ya. Semua pembayaran yang pertama itu mengurangi lease liability sehingga dia dapat 7519,23 dan seterusnya. Ya, jadi nanti ada reduction of lease liability-nya itu sebesar annual lease payment dikurangi dengan interestnya itu adalah 4% dikali dengan ini, dengan carrying amount-nya seperti itu dan seterusnya. Resi menyusutkan Nah, kemudian bagaimana penyusutan asetnya? Penyusutan asetnya adalah resi menyusutkan rate of use aset sesuai masa manfaat aset jika terdapat transfer kepemilikan. Ya, sesuai masa manfaat aset jika terdapat transfer kepemilikan atau bergain purchase option. Tetapi jika tidak terdapat BPO, maka aset resi menyusutkan rate of use aset itu sesuai dengan masa sewa. Nah, dalam hal ini, di soal ini tidak ada BPO dan tidak ada transfer kepemilikan di akhir tahun, sehingga dia menyusutkan itu selama 5 tahun seperti itu guys. Oke, kita lihat jurnalnya bagaimana harus dibuat. Kita lihat di sini. Yang pertama, rate of use asset pada lease liability 95890,36. Kemudian yang kedua, lease liability pada cash, ini pembayaran yang pertama di tanggal 1 Januari ya. 20711,13, kreditnya adalah 20711,13. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019, ingat ya, di akhir tahun harus pengakuan interest expense. Karena di sini kan dibayar 1 Januari 2020 yang berikutnya. Tapi di 31 Desember itu harus mengakui interest expense. Jurnalnya gimana? Interest expense di debit, kreditnya adalah lease liability 3007,17, 3007,17. Sebenarnya kenapa kayak gini? Jurnalnya karena gini nih. Sebenarnya gini ya. Harusnya kan jurnalnya gini ya. Kalau dia bukan di 1 Januari 2020, dia tuh jurnalnya saya gini, interest expense 3007,17. Kemudian di sini ada lease liability 17703,96 pada cash 20711,13. Harusnya jurnal gini guys. Harusnya jurnal gini. Ini kalau Ini kalau dia di 31 Desember bukan di 1 Januari 2020. Tapi karena dia baru dibayar 1 Januari 2020, maka kita harus membuat jurnal interest expense terlebih dahulu. Nah, bagaimana menjurnal interest expense? Nah, tentu kita buat dua jurnalnya. Jadi di 31 Desember 2019 itu kita jurnal interest expense pada lease liability. Baru di 1 Januari 2020 nanti kita jurnal interest expense lease liability pada cash senilai 20711,13. Ya. Gini guys, sehingga kalau misalnya digabung sama tetap ya, list interest expense-nya 3007,17, list liability-nya itu berarti 20711,13 dikurangi 3007,17, which is adalah 17703,96, dan di sisi kreditnya adalah cash sebesar 20711,13. Ya, ini di 1 Januari 2020. Nah, jangan lupa juga di 31 Desember 2019 itu harus menjurnal depreciation expense di debit 19178,07 pada rate of use asset 19178,07. Ya, ini dari 95890,36 dibagi 5 tahun. Lalu, jika di akhir masa sewa PT IFA itu membeli aset dari PT Cita, artinya itu dibeli, taruhlah misalnya di akhirnya adalah ada nilai residu yang digaransi 5.000. Ya udah, tinggal di jurnal equipment pada cash seperti itu, guys. Equipment pada cash sebesar 5.000.
ya. Jika PT IFA tidak membeli aset tersebut, maka PT IFA mengembalikannya kepada PT Cita sebagai lessor dan tidak ada jurnal yang harus dibuat. Oke guys, kira-kira ini yang bisa gue sampaikan terkait dengan akuntansi untuk resi, di mana expected value lebih tinggi daripada guaranteed residual value. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media Miki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.